Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Istiana, KKM Tematik COVID-19, kelompok 19, Kelurahan Sepinggan Raya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi yang menguntungkan. Pertama, deposito. Apa itu deposito? Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan. Resikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun, jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya. Yang pertama yaitu tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Secara umum, bunganya ada di kisaran 5-6% per tahunnya. Tapi ada juga beberapa bank yang menawarkan suku bunga lebih dari 6%. Semakin banyak uang yang Anda investasikan, biasanya bunga depositonya juga semakin tinggi. Perlu diingat ya, uang yang diinvestasikan ke deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu, jadi ada jatuh tempo untuk pengambilannya. Kedua, emas. Jika ingin berinvestasi emas, sebaiknya pilih emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Anda juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas yang sudah dibeli. Untuk penyimpanannya sendiri, Anda bisa menyimpannya sendiri atau menyewa deposit box di bank. Selain membeli di toko, Anda juga berinvestasi emas lewat aplikasi. Di sini, Anda tidak harus membeli emas batangan dengan berat minimal 0,5 gram atau mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah untuk memulai investasi emas. Ketiga, properti. Ada beberapa model investasi properti yang biasa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya, dan menjual saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan risiko seperti kerusakan bangunan. Meski risiko investasi ini terbilang rendah, properti adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. Anda harus merawatnya agar nilainya tetap terjaga. Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan ini nantinya juga perlu dipertimbangkan saat hendak menjual properti. Keempat, saham. Potensial namun beresiko tinggi. Mungkin seperti itulah gambaran mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham, pada dasarnya Anda memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi, semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula persentase kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.